Karena kita sering bergelut dengan suatu hobi dunia, karena akhirnya pikiran kita, pola pikir kita sering berubah karena dunia itu memang berubah. Ia merindukan surga dan ia membenci neraka, dan ia mengharapkan untuk dimasukkan ke surga. Enggak butuh lagi lah penjelasan kiai dan ustadz, enggak lagi butuh penjelasan surga dan neraka. Surga itu makhluk Allah, neraka itu makhluk Allah. Kita pun juga demikian. Kita ini adalah makhluk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asatiri. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtahum. La tatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha. Falau aradaka la sta'malaka min ghairi ikhrajin. Al-mukarramun, para ajengan, para sesepuh, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini kita dapat melanjutkan kajian, yaitu menelusuri tentang perjalanan-perjalanan para solihin, para salikin, dengan harapan kita dapat mengikuti jejak-jejak mereka. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, Ibnu Athaillah beliau mengatakan di sini, la tatlubu minhu ayyukhrijaka, janganlah kau mengharap dari Allah untuk mengeluarkan dari suatu keadaan, min halatin, dari suatu keadaan, liyasta'milaka fima siwaha, supaya Allah memperkenankan, memindahkan suatu keadaan kita kepada keadaan yang lain. Falau arada ka lasta'milaka min ghairi ikhraj, sesungguhnya Allah itu seandainya menghendaki suatu keadaan kenyamanan, tentu Allah tidak akan memindahkan suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, ada pepatah mengatakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan, itu adalah pendidikan. Dan buah dari pendidikan itu akan mempresentasikan kepribadian.
Kalau kita asik dengan memandang tanaman-tanaman atau hobi dengan suatu tanaman, pagi kita menanam, siang pun kita memandang hasil tanaman, tentu apa yang kita pegang itu akan menjadi suatu kecintaan. Pun demikian, apa yang kita bicarakan tentu adalah yang keluar dari lisan kita itu akan mengeluarkan apa yang kita cintai. Di sini bapak-bapak banyak ragam dalam pekerjaan. Bapak-bapak umpamanya di sini umpama ada tapi nggak ada ya, petani. Tentu bapak-bapak akan lebih asik membicarakan tentang pertanian. Dan komunitas pun juga tentu yang akan didekati dan akan disukai sahabat-sahabat itu adalah yang hobi dalam pertanian. Kalau bapak menjadi seorang petani, tentu tidak akan nyambung. Kalau di situ masuk di dunia atau komunitas perdagangan, karena nggak nyambung. Maka nggak ada salahnya kalau kita melihat kepada suatu pepatah yang saya tadi katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, dan apa yang kita rasakan itu adalah pendidikan. Dan buah dari pendidikan akan mempresentasikan suatu kepribadian. Itulah diri kita. Maka kita jangan aneh kalau seseorang kita ini merasa asik dan merasa cinta, dan apa yang kita cintai dan hobi hobi kita, tapi ternyata manakala dibicarakan kepada seseorang ternyata orang itu acuh tak acuh umpamanya, ya wajar karena bukan konsentrasinya. Itu wajar itu karena bukan konsentrasinya. Umpamanya kalau bapak-bapak berbicara bola umpamanya gitu ya, di hadapan orang yang tidak mencintai bola, kira-kira asik nggak gitu? Yang kagak didengar lah. Jadi berbicara tentang bola, mau Persib, Persija gitu ya, itu pasti akan nyambung, itu akan merasa respect, akan ada respon dari seseorang yang sama-sama pecinta bola. Kalau membicarakan bola kepada ahli petani yang tidak pernah melihat dan tidak mencintainya, ngapain kan gitu. Itulah. Nah, moal bekieun moal bekieun gitu. Terus bagaimana dengan diri kita? Ya tentu kita ini sudah diplot oleh Allah itulah gitu. Siapa diri kita supaya kita tidak nyangkut ke sana, nyangkut ke sini, dan kita jelas siapa diri kita. Maka kita ini sebagai umat tauhid, tentunya kita ini harus lebih memperhatikan kepentingan yang sangat ekstra. Sebenarnya siapa diri kita ini dan untuk apa diciptakan kita ini? Tentu ini nggak asing lagi buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi itu saja tugas kita sebenarnya. Cuman
karena pandangan kita, pola pikir kita sering terkontaminasi dengan hal-hal yang tadi, kadang-kadang kita lupa jati diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini untuk apa diciptakan? Sehingga dalam keseharian kita ini sering labil. Kenapa? Kita bersandar kepada sesuatu yang benar-benar labil. Kita sering galau. Kenapa? Kita bersandar kepada sesuatu yang memang suka rusak. Kita sering berubah pikiran. Kenapa? Hati sanubari kita sering bersandar kepada sesuatu yang memang rusak. Maka wajar kalau kita sering rusak dan berubah, karena sandaran-sandaran kita kepada sesuatu yang rusak. Maka pikiran kita, pola pikir kita pun juga sering berubah dan rusak. Kita sering berubah pikiran, kita sering berubah perasaan, karena memang sandaran kita kepada sesuatu yang memang suka berubah. Ada pasang surutnya. Duit itu kan sandaran, itu dunia ya. Jadi sandaran kita, fenomena hari ini sering bersandar kepada yang sifatnya fana, sifatnya rusak. Dunia itu fana, rusak. Pikiran kita, hati kita sering bersandar kepada sesuatu yang memang fana, memang rusak. Dunia ini rusak dan kita sering bersandar kepadanya, maka wajar kalau pikiran kita sering rusak. Bagaimana perasaan kita apabila dalam ATM itu, ATM Pak DKM asli, tapi ATM beliau ini bukan titipan jamaah DKM ya. Bukan atas nama aja, ATM-nya atas nama beliau, tahu-taunya duitnya punya DKM, bukan, ini asli punya beliau, bukan gitu ya gitu. ATM beliau ini suatu hari tak bertitik gitu kan, penuh itu. Bagaimana perasaan beliau? Bangga, tenang, senang ya. Dan suatu saat terkikis, habis, cuma budget itu, umpamanya nominalnya angka hanya 2 digit aja gitu. 2 digit. Gimana perasaannya? Bagaimana perasaan Pak Ketua ketika ini titiknya, nolnya ini sampai nggak susah hitungnya, ketika ada nolnya cuma 1 di belakangnya, bagaimana perasaannya? Apakah itu pas berubah? Apakah itu beda? Beda. Antara nolnya banyak dengan nolnya sedikit itu pasti berbeda. Dan perasaannya juga beda. Ketika banyak digitnya, nyaman sekali, enjoy sekali. Ketika hanya 1 titik di belakang 1 huruf itu, pasti perasaannya galau, risau. Bener nggak ini? Iya mah kita mah sharing aja, kan saya juga demikian. Ya kita ini bukan untuk menginikan orang lain, kita ini kan ilmu tasawuf ini supaya mengevaluasi diri kita, bukan untuk menyindir, bukan untuk ini kepada orang lain, tapi kita untuk muhasabah gitu. Itu. Untuk muhasabah diri kita. Itu pasti perasaan kita beda. Itu pasti perasaan itu beda. Kenapa perasaan itu beda? Karena sandaran kita kepada sesuatu yang rusak. Dunia itu rusak, duit itu rusak. Makanya kondisi, situasi dan kondisi kita, bagaimana dunia ini, itulah diri kita. Itu. Kalau kita bersandar kepada jabatan, dan jabatan itu ada di genggaman, dan itu jabatan itu menjadi suatu impian, dan Allah menitipkan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, dan kita dapat mendapatkannya, pasti akan timbul
akan muncul pribadi-pribadi yang beda ketika ia belum menjadi seorang pejabat. Di sini ada perasaan ego. Ada lagi apa lagi itu? Bangga. Kadang-kadang melihat orang lain apa itu? Terkesan merendahkan gitu kan? Aku kan sebagai kan gitu kan? Lu kan cuma kan gitu kan itu. Memandang diri kita, kita ini, aku ini sebagai, lu kan cuma, akan ada seperti itu. Kenapa? Karena kita ini bersandar hidup ini kepada sesuatu yang kita cintai yang sifatnya duniawi. Itu. Dan suatu waktu Allah menjatuh atau menurunkan status kita. Dulu menjabat, dulu menjadi seorang sebagai gitulah. Sebagai apa mah gitu, sebagai RT lah, apalah gitulah. Dan suatu saat titipan itu, jabatan itu Allah mengambilnya, dan disitulah perubahan perasaan itu jatuh. Ada minder, ketemu orang, ketemu teman ini menjabat RT, aku udah di backlist menjadi RT. Di situ akan perasaan lain lagi. Duh, malu, bener nggak? Malu, merasa terkucilkan, merasa terasingkan. Itulah seseorang apabila seseorang itu bersandar kepada yang sifatnya fana, yang sifatnya rusak. Jadi apabila kita bersandar kepada hal-hal yang rusak, rusak itu apa itu? Semuanya akan rusak. Dunia, harta, jabatan, itu dunia. Dan itu akan rusak semuanya. Dan kita apabila kita bersandar kepada hal-hal yang demikian, kita akan mengikuti ritme perjalanan itu. Menjatuhkan, perasaan ikut jatuh. Dinaikkan, perasaan ikut naik. Banyak duit ini, dada ini ke depan kan gitu. Nggak punya duit, cuman ada titiknya satu di belakang, nolnya satu di belakang, seperti itu. Minder gitu. Nah itulah diri kita hari ini. Bahkan tak sedikit yang salah dalam langkah ilmu tasawuf ini, ilmu tasawuf ini kadang-kadang memang hari ini dikupas tuntas, tapi kadang-kadang salah tujuannya juga lagi. Ada yang mengikuti jejak-jejak para wali, jejak-jejak salafus sholih, tapi endingnya salah. Ada jejak yang diikuti makom-makom kema'rifatan, tapi tujuannya salah lagi. Ada yang mudawamah dalam suatu amaliyah, itu kan amaliyahnya para salafus sholih. Ada yang dawam dalam berzikir, benar nggak? Itu. Ada yang mudawamah dalam membacakan suatu asmaul husna, itu apa itulah, pemanya ya Fatah, ya Razak, apapun auradnya itu ya itu, atau zikirnya apa itu, yang mudawamah, itu kan jejak jarak para salafus sholih itu. Tapi ada yang salah endingnya, mendawamkan kalimat-kalimat mulia tersebut, tapi di sini tidak ada kemuliaan dalam tujuan, akhirnya jadi salah juga. Yang ada dalam benak dan pikiran itu dunia, itu salah itu kan, itu tujuannya salah. Setelah ada yang mengijazahkan, ini kalau pingin banyak ditambah titiknya beberapa digit ke belakang gitu ya. Pak Kiai ini harus silaturahim ke kisana, umpamanya ke titik ke sana. Lalu tunggu dalam tempo 2 bulan, 3 bulan. Setelah membacakan kalimat ini, digitnya itu akan bertambah.
dengan membacakan aurad ini dalam seharian, akhirnya rajin membacakan itu. Itu kan jejak-jejak para salafus soleh, tapi tujuannya yang salah. Tujuannya yang salah. Maka tetap aja itu adalah suatu kekeliruan gitu. Yang dibacakan kalimah-kalimah tauhid, yang dibacakan kalimah-kalimah yang sangat mulia, tapi dalam hati nurani tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Nah, makanya di sini Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan, janganlah kau meminta dan berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan kondisimu kepada suatu keadaan, kepada keadaan yang lain, karena seandainya Allah telah menganugerahkan suatu keadaan dalam suatu keadaan, pasti di situ ada kenyamanan. Artinya kita ini jangan merengek, jangan memelas untuk keluar dari suatu kondisi. Yang kita harapkan, yang kita pinta adalah kondisi tersebut adalah menjadi jalan untuk mencapai ridhonya. Tidak ada kondisi yang salah. Tidak ada situasi yang salah. Yang salah itu adalah mensikapi suatu kondisi. Yang salah itu adalah mensikapi suatu situasi. Kita merasa lemah, kita merasa miskin, kita merasa tak mampu, kita merasa terasing. Kenapa? Karena kita salah mensikapi kudrat irodatnya Allah. Padahal tidak ada suatu kondisi, suatu situasi yang salah. Suatu juga, semuanya juga adalah, apapun kondisinya, apapun situasinya, adalah jalan untuk mencapai ridhonya. Cuman cara pandang kita itu tadi, karena kita sering bergelut dengan suatu hobi dunia, karena akhirnya pikiran kita, pola pikir kita sering berubah karena dunia itu memang berubah. Makanya kita sebagai umat tauhid jangan sampai terbuai dengan perubahan-perubahan dunia ini, karena kalau kita terbuai dengan perubahan-perubahan dunia ini, kita juga akan sering berubah dalam keseharian kita. Hilangnya istiqomah, hilangnya mudawamah, naik turunnya keimanan. Kenapa? Karena kita sering berubah-ubah, karena kita bersandar kepada yang sifatnya berubah. Padahal tidak ada kondisi, tidak ada suatu situasi yang akan menghancurkan kita. Semuanya kondisi, semuanya situasi itu adalah jalan untuk mencapai ridhonya. Ini kalau Pak Belit, mohon maaf aja karena saya juga kan belum bisa mengerjakannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, ahli ibadah itu terbagi atas beberapa kategori kan. Ada mubtadiin. Ingat itu enggak kira-kira? Ada abidin, itu kan? Ada arifin, itu. Mubtadiin ini adalah seseorang yang sedang belajar beribadah dan ibadahnya itu masih terobsesi dengan sifatnya duniawi. Itu mubtadiin. Setelah ada kiai, setelah ada ustadz menerangkan hikmah dari tahajud, hikmah dari duha,
hikmah dari Asmaul Husna. Disitulah ada motivasi, semangat tahajudnya, semangat duhanya, gitu. Karena di situ kata Ustadz bilang kalau seseorang rajin duha akan dipermudah rizkinya, gitu, akan dipermudah rizkinya. Jadilah rajin. Nah itu kalau masih terobsesi dengan bayangan-bayangan dunia, bayangan-bayangan dunia, nah itu kelasnya kelas mubtadiin itu. Mubtadiin itu apa ya kalau kelasnya itu? Pemula lah, SD kira-kira, TK apakah? Pemula itu. Kira-kira kita ada di kelas mana gitu kan? Masih dibayang-bayangi, wah ini bacakan nih 40 kali sehari ini, 40 gitu. Bacakan, kita kan suka begitu ya. Iya bener gak? Jangan ya ngaku aja lah, jujur. Jujur lah gitu. Mending oke jujur sekalian gitu. Setelah mendengarkan bahasan-bahasan dari Ustadz itu, membahas hikmah dari duha, wah udah jadi rajin duhanya kan gitu. Ada lagi yang kedua itu abidin. Kalau abidin ini ahli yang ibadah, syukurlah udah menjadi ahli. Ada ahli, ada tukang. Beda itu status antara ahli dan tukang. Seperti komentator bola itu kan tukang. Komentator tinju itu kan tukang. Suruh aja masuk ring, jatuh dia. Kalau tukang itu seperti komentator itu bagaimana dia mengkritisi pemain bola. Harusnya demikian, coba kalau itu kan gitu. Jadi seharusnya ini ditaruh di lini tengah. Loh kenapa ini ditaruh di pinggir kan gitu. Harusnya kalau lawan Thailand ini harus kan 2-4-1 pasangannya kan gitu. Seperti ini kan suatu kesalahan, ini ada kekeliruan dari pelatih juga ini. Itulah jagonya komentator. Suruh aja dia turun, mampus. Itu tukang. Kita juga kan bisa mengkritisi Persib, bisa nggak? Bisa, suruh turun ajengan. Wah, hancur. Itu tukang itu. Ada ahli, kalau ahli itu di situ ada memang dia ini punya kemampuan dan diturunkan itu dia mampu. Itu ahli. Itu ahli. Itu beda antara tukang sama ahli, itu beda. Itu. Dan di situ kalau ahli itu di situ ada cinta. Kalau tukang mah ada tuntutan, tekanan, itu tukang. Dia mengkomentari karena di situ ada bayaran. Kan gitu, itu tukang gitu. Tukang bangunan. Kenapa dia hobi membangun dan mau membangun? Di situ ada upah. Kalau nggak dibayar dia mau nggak membangun? Nggak mau dia itu. Nah itulah tukang. Gitu. Beda antara tukang sama ahli itu ada perbedaan gitu. Nah ada ahli itu ada namanya abidin, ahli yang ibadah. Iya itu mencintai yang ibadah. Cuman di situ dalam ibadahnya itu memang sudah lillahi ta'ala. Dan di situ ada keikhlasan. Di situ ada ketulusan. Cuman di situ masih ada bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Antara surga dan neraka itu masih berasa. Ia merindukan surga dan ia membenci neraka. Dan ia mengharapkan untuk dimasukkan ke surga. Dan disitulah itu namanya abidin itu. Dunia udah lewat, lumayan lah gitu. Udah nggak kepikir lagi, nggak butuh lagi lah, umpamanya gitulah. Nggak butuh lagi lah penjelasan kiai dan ustadz. Nggak begitu diharapkan. Padilahnya itulah gitu. Padilah duha, padilah tahajud, padilah zikir, nggak usah lah urusan dunianya. Yang penting di situ adalah bukti cinta kita kepada Allah, karena kita merindukan surga dan ingin dijauhkan dari api neraka. Nah itu namanya abidin itu. Ini kira-kira ketua DKM ini insyaallah ya.
Kalau udah di sana udah lumayan lah naik kelas 2 kan gitu. Lumayan gitu. Udah bisa melupakan dunia dalam beribadah, itu udah hebat itu. Gak ngaruh gitulah urusan dunia lah gitu. Selanjutnya ada arifin. Kalau arifin ini enggak lagi butuh penjelasan surga dan neraka. Surga itu makhluk Allah, neraka itu makhluk Allah. Kita pun juga demikian. Kita ini adalah makhluk Allah. Surga makhluk Allah, neraka juga makhluk Allah. Kita pun juga makhluk Allah. Kita beribadah tidak untuk mencintai makhluk dan menakuti makhluk. Yang kita harapkan adalah bukti cinta kita kepada pencipta makhluk. Nah, itu arifin. Adakah hari ini? Insya Allah pasti ada lah gitu. Ya kita insya Allah